warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya senantiasa sehat dan dilindungi selalu. Pada kesempatan kali ini, saya Widya Ayu Safitri akan menjelaskan tentang panduan memilih program studi kuliah. Hampir 90% mahasiswa di Indonesia mengaku salah jurusan ketika sudah menjalani perkuliahan. Bahkan, ada yang nekat keluar dari apa yang sudah ditekuni di tengah jalan. Alasannya, sesimpel mereka nggak mampu membuat perencanaan kuliah dan pemilihan program studi yang sesuai dengan diri mereka saja. Bukan lantaran tren, menuruti kehendak orang tua, atau sekedar ikut-ikutan teman. Memilih program studi kuliah haruslah datang dari hati dan pengetahuan kamu tentang jurusan tersebut. Itulah sebabnya eksplorasi berbagai bidang kuliah sesuai minat dan kemampuan sangat penting untuk kamu lakukan. Sebelum memutuskan program studi mana yang paling tepat untukmu dari berbagai rekomendasi yang diberikan. Agar kamu bisa menentukan pilihan program studi yang terbaik untukmu, baik itu untuk memilih program studi utama, kedua, ataupun ketiga, tentunya ada faktor-faktor lain yang perlu kamu pertimbangkan, selain mencocokkannya dengan kepribadian, minat, dan kemampuanmu saja. Jangan lupa, dengan input lainnya bisa kamu dapatkan dalam proses membuat keputusan, serta apa yang selanjutnya harus kamu lakukan untuk mempersiapkan diri menekuni program pilihan. Jadi, apa yang harus kamu lakukan setelah kamu mengantongi rekomendasi program studi? Eksplorasi. Mungkin ketika kamu sudah tahu rekomendasi program studi apa yang sesuai dengan dirimu, belum tentu kamu sudah paham 100% dengan program studi tersebut. Ada banyak hal yang harus kamu cari tahu dan pertimbangkan dalam memilih program studi. Di antaranya, yang pertama, apa yang akan dipelajari. Ini hal yang standar dan dasar untuk kamu ketahui. Jangan sampai kamu putuskan untuk memilih jurusan teknik informatika kalau kamu nggak tahu bedanya dengan teknik industri. Yang kedua, berapa lama jenjang pendidikannya? Umumnya, kuliah program S1 dijalani selama 4 tahun, sedangkan program D3 selama 3 tahun. Tapi, ada jurusan yang sistemnya beda. Info ini perlu kamu ketahui dulu sebelum memutuskan untuk memilih jurusan dengan tingkat pendidikan yang seperti apa. Yang ketiga, apa saja fasilitas yang mendukung di perkuliahanmu. Kalau kamu berencana memilih, misalnya, jika kamu pertimbangkan untuk memilih program studi penyiaran atau desain komunikasi visual, kamu perlu cari tahu apa saja peralatan pendukung yang harus kamu miliki pribadi dan fasilitas pendukung perkuliahan yang disediakan di kampus kamu. Yang keempat, bagaimana akreditasi program studi di kampus yang dituju. Kualitas pendidikan yang akan kamu dapatkan untuk satu program studi yang sama akan berbeda di tiap-tiap kampus. Hal ini secara tidak langsung bisa kamu nilai dari akreditasi yang dimiliki oleh kampus terkait. Yang kelima, seketat apa persaingannya. Cari tahu beberapa orang yang mendaftar di jurusan incaran kamu tahun lalu. Cari tahu juga jumlah kursi yang tersedia. Jika jumlah peminatnya jauh lebih tinggi daripada kursi yang tersedia, berarti jurusan itu kompetitif. Dan yang keenam, apa saja syarat dan ketentuannya. Ini juga sangat penting apalagi beberapa jurusan punya ketentuan yang spesifik. Jangan sampai kamu daftar dan lolos tes tapi batal masuk gara-gara tidak memenuhi syarat. Yang ketujuh, memilih minat dan passion. Minat dan passion adalah 2 poin terpenting sebelum kamu menentukan jurusan kuliah. Dengan mengetahui kedua poin tersebut, kamu bisa lebih fokus dalam memilih bidang studi. Pilihlah jurusan dengan bidang yang kamu sukai, di mana kamu ingin berkarya dan tidak merasa lelah dalam melakukannya. Kalau kamu kuliah di jurusan yang tepat sesuai minat dan passion, dijamin kamu akan lebih berkembang saat mendalaminya. Yang kedelapan, ketahui nilai kemampuan di sekolah. Periksa kembali nilai-nilai yang kamu dapatkan saat di sekolah. Nilai mata pelajaran manakah yang mendapatkan nilai paling baik dan juga selalu meningkat. Cara ini juga berguna untuk menemukan program studi yang berkaitan dengan nilai tersebut. Misalnya,
nilai yang paling baik adalah matematika. Kamu bisa memilih jurusan matematika ataupun yang masih berhubungan. Yang kesembilan, ketahui keuntungan dan konsekuensi pilihan. Dalam memilih sebuah jurusan, pastikan kamu tahu secara jelas apa saja yang akan kamu hadapi saat perkuliahan nanti. Kalau kamu sudah siap dengan hal tersebut, kamu pasti mampu menerima konsekuensinya. Poin ini sangat penting, karena dengan mengetahui konsekuensi, kamu akan lebih siap dalam menerima apapun pembelajaran yang akan diberikan nantinya. Selain itu, kamu juga bisa memikirkan keuntungan yang bisa kamu dapatkan dengan memasuki jurusan tersebut. Dengan begitu, kamu bisa semakin termotivasi dalam memilih jurusan kuliah. Yang ke-10, kualitas dosen pengajar. Untuk kualitas dosen di program studi yang kamu pilih, bisa dilihat di website resmi program studi dan universitas yang kamu tuju. Dalam website itu, biasanya bisa mengetahui kualitas dosen-dosen melalui profil yang tersedia. Kamu juga bisa mengintip profil dosen melalui Google. Kamu bisa mengetahui karya-karya ilmiah yang sudah diterbitkan. Yang ke-11, prospek kerja lulusan prodi. Prospek kerja lulusan dari program studi bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih jurusan. Setelah mengetahui prospek kerja, kamu bisa mendapatkan pandangan lain untuk memilih program. Siapa tahu kamu semakin mantap memilih program studi setelah mengetahui prospek kerja. Yang ke-12, berkonsultasi dengan orang terdekat atau yang berpengalaman. Agar tidak terpengaruh dengan hal lain, kamu bisa berkonsultasi dengan orang tua ataupun yang lebih berpengalaman. Orang tua bisa mengetahui minat dan membantu menemukan yang tepat untukmu. Cobalah untuk meminta saran dan arahan agar kamu bisa yakin dalam menentukan pilihan jurusan. Sedangkan, jika kamu ingin meminta pendapat dari orang yang lebih profesional, kamu bisa berbicara dengan konsultan pendidikan salah satunya. Dan jangan lupa juga kalau keputusanmu dalam mengambil program studi juga dipengaruhi oleh pihak lain. Yang pertama, guru BK dan orang tua. Kamu wajib berdiskusi untuk meminta wejangan dari guru BK yang mengetahui akademismu secara langsung. Mereka akan dengan senang hati memberikanmu masukan mengenai bidang program studi yang cocok denganmu dan rekomendasi program studi mana yang paling sesuai dengan performa akademis ataupun non-akademismu selama di sekolah. Itu tadi pemaparan materi dari saya tentang panduan memilih program studi kuliah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun perbuatan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.